Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul The Witch Subversion yang menceritakan tentang sebuah eksperimen gila untuk menciptakan sebuah kejahatan. So daripada penasaran, simaklah video ini dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film diperlihatkan sebuah cuplikan eksperimen dengan tujuan akan menjadikan para anak kecil sebagai senjata manusia. Lalu ada gambar lanjut ke sebuah lab. Lab tersebut kini hancur tak tersisa. Sementara itu di tengah hutan, beberapa petugas mencoba menangkap para anak kecil yang kabur. Setelah pencarian yang panjang, Mr. Choi hanya mampu membawa seorang bocah, sedangkan satunya berhasil kabur. Dokter Baik pun menyuruh agar melupakan gadis tersebut, yang mana Dokter Baik adalah orang yang menciptakan eksperimen itu. Dengan kondisi yang dialami, kemungkinan besar gadis tersebut akan tewas jatuh ke tempat kejadian. Seseorang petani yang bernama Pago tiba-tiba menemukan seorang bocah yang tergeletak tak sadarkan diri. Pago pun memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Dokter mengatakan kalau gadis tersebut tidak mengalami luka serius, namun kemungkinan besar ingatan tak akan pulih seperti sedia kala. 10 tahun pun berlalu, gadis tersebut telah tumbuh dewasa. Gadis itu kini bernama Ko Jang-woo. Pago dan istrinya, mereka telah mengadopsinya, namun istrinya kini mengalami penyakit demensia, sebab penyakit yang merusak daya ingat seseorang atau sering disebut dengan pikun. Malam itu Jae-yoon mengalami sakit kepala yang luar biasa. Entah apa penyebabnya, kepalanya seakan-akan mau pecah. Singkat cerita, esok pun tiba. Bersama sahabatnya, Jae-yoon berangkat ke sekolah. Di sana Myung-hee memberitahukan bahwa di Seoul telah diadakan ajang pencarian bakat. Dirinya menyarankan agar Jae-yoon ikut serta dalam acara tersebut. Kebetulan saat itu Jae-yoon butuh uang untuk pengobatan ibunya. Jae-yoon pun memutuskan untuk ikut serta acara tersebut. Dirinya dinyatakan lolos oleh para juri. Di rumah, Jae-yoon pun menunjukkan penampilannya tadi siang. Awalnya ibunya sangatlah senang, namun itu semua berubah saat Jae-yoon menunjukkan kekuatannya. Ibunya sangat khawatir kalau Jae-yoon kenapa-napa. Ia pun berjanji akan berhenti setelah berhasil memenangkan dan mendapatkan hadiahnya. Keesokan harinya, mereka pun kembali ke Seoul untuk ikut babak selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Nobleman. Nobleman mengatakan kalau dulunya mereka saling kenal. Berulang kali Nobleman berusaha meyakinkannya, namun Jae-yoon tak juga ingat. Jadi ternyata Nobleman adalah bocah kecil yang berhasil ditangkap oleh Mr. Choi di awal film tadi. Sebagai langkah terakhir, Nobleman pun melakukan sebuah tes. Nobleman tampak sangatlah bingung bagaimana mungkin Jae-yoon sama sekali tidak meresponnya. Untuk menghindari kekacauan, Nobleman pun segera pergi meninggalkannya. Singkat cerita, sampailah Jae-yoon di tempat audisi. Acara tersebut disiarkan secara live di TV swasta. Di tempat lain, Dokter Baik yang melihatnya ia sangat senang. Dokter Baik sangatlah yakin kalau Jae-yoon adalah orang yang ia cari selama ini. Setelah melakukan audisi, Jae-yoon kembali mengalami sakit kepala yang luar biasa, sampai-sampai hidungnya mengeluarkan darah. Sebelumnya, Jae-yoon telah berkonsultasi dengan dokter. Dokter mengatakan dengan penyakit yang dideritanya, Jae-yoon hanya punya kesempatan hidup 2-3 bulan. Satu-satunya solusi adalah melakukan transplantasi sum-sum tulang belakang orang tua kandungnya. Sayangnya, Jae-yoon tidaklah tahu siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya. Saat akan pulang, tiba-tiba segerombolan orang datang menghampiri mereka, memaksa agar Jae-yoon ikut dengan alasan pihak televisi menyuruhnya. Untung saja Jae-yoon dan Myung-hee berhasil kabur setelah mencegah salah satu taksi. Di tengah perjalanan, Jae-yoon kembali bertemu dengan Nobleman. Nobleman menyuruhnya agar segera pulang dengan alibi telah mengancam keselamatan kedua orang tuanya. Mendengar ancaman tersebut, Jae-yoon pun bergegas pulang. Tak lupa ia meminta agar Myung-hee menyuruh ayahnya ke rumah. Kebetulan ayah Myung-hee adalah seorang polisi.
Dan benar saja, Oksida melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Ia pun menghampirinya dan menanyakan kartu identitasnya. Singkat cerita, sampailah Jayun di rumah. Ia pun segera menemui orang tuanya yang ternyata mereka semua baik-baik saja. Tak ada hal yang mengerikan terjadi. Sebelum pulang, Oksida mengatakan kalau Nobleman adalah orang Amerika. Bahkan tak ada sesuatu yang aneh dari database-nya. Namun baginya, Nobleman adalah orang yang mencurigakan. Di tempat lain, Nobleman beserta teman-temannya telah menghabisi seorang profesor yang tak mau bekerja sama. Lalu scene berganti, terlihat Dokter Baek menyuruh agar Mr. Choi istirahat dari pekerjaannya. Dokter Baek tidaklah ingin Mr. Choi ikut campur masalah Jayun. Biar dirinya dan anak buahnya yang membereskannya. Nampak terlihat Mr. Choi keberatan dengan keputusan tersebut. Setelah itu Mr. Choi bertemu dengan atasannya. Di sana Pak Bos menyuruh agar Mr. Choi membunuh dan membawa kepala Jayun. Malam itu Jayun makan malam dengan keluarganya. Terlihat suasana sangatlah membahagiakan. Myung-hee terus menceritakan grup penggemar Jayun yang ia buat. Namun tiba-tiba suasana tersebut menjadi mencekam. Istri Pak Go tidak mengenali putrinya. Ia tidak menyadari kalau orang yang di depannya adalah Jayun. Malamnya, saat tidur, tiba-tiba Myung-hee terbangun. Dirinya harus segera buang air kecil. Saat itu pula, Jayun menyadari kalau ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Ia pun segera keluar dan mencari ibunya. Tapi sayangnya, baru keluar dari kamarnya, Jayun sudah dihadang oleh anak buah Mr. Choi. Salah satu dari mereka mengingatkan masa kecilnya. Waktu itu, ia hampir tewas karena serangan Jayun. Lalu ia pun menyuruh agar Jayun mengeluarkan kekuatannya. Jika tidak, maka mereka akan menggorok leher Myung-hee. Awalnya Jayun menyangkalnya, namun karena salah satu dari mereka telah melukai Myung-hee, secara spontan Jayun langsung merebut pistol tersebut dan membunuh mereka semua. Setelah itu datanglah Nobleman di sana. Nobleman kembali mengingatkan siapa Jayun yang sebenarnya. Namun Jayun benar-benar tak ingat sama sekali. Untuk itu Nobleman menyuruh agar Jayun ikut dengannya dengan alasan akan membantunya memulihkan ingatannya. Awalnya Jayun tidak mau untuk ikut. Namun setelah Nobleman mengancam akan membunuh setiap orang yang ia kenal, Jayun akhirnya terpaksa harus ikut. Sampailah mereka di sebuah tempat. Di sana Jayun diikat di sebuah kursi. Lalu Dokter Baek menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum, yang mana serum tersebut mampu memulihkan sebagian ingatannya, di mana Jayun kecil sudah dicuci otaknya. Mereka semua dididik dan dilatih untuk menjadi pembunuh. Dokter Baek kembali meyakinkan bahwa Jayun adalah ciptaannya yang paling sempurna. Tak ada yang bisa menandinginya. Hal itu disebabkan karena otaknya telah dicampur dengan sebuah serum peningkat fisik dan kodrat kejam. Namun saat percobaan tersebut berhasil, markas besar mulai merasa takut. Tak ada yang bisa mengendalikannya. Markas pun menyuruh agar proyek tersebut dihancurkan, tapi sayangnya Dokter Baek tak mampu menghancurkan karyanya sendiri. Waktu itu Dokter Baek membiarkannya pergi dengan asumsi otaknya akan meledak menurut analisisnya. Jayun tak akan sanggup menahan serum tersebut. Tak disangka tiba-tiba Jayun kembali mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dokter Baek pun segera menyuntikkan serum penakal yang mana serum tersebut mampu menetralisir efek samping dari kekuatannya. Tak cukup di situ, serum tersebut juga mampu mengaktifkan kekuatannya. Sayangnya serum itu hanya mampu bertahan 1 bulan, dan itu artinya Jayun butuh serum tiap bulannya. Namun tak disangka ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Jayun, yang ternyata dengan sengaja Jayun tampil di acara sebuah TV dengan tujuan agar Dokter Baek mencarinya. Bahkan Jayun tak sedikit pun lupa dengan semuanya, yang artinya Jayun hanyalah berpura-pura. 당신한테 뭔가 방법이 있을 줄 알았다고요. Benar saja, Jayun langsung menyerang dan membunuh orang tersebut, dan Dokter Baek yang melihatnya, ia pun segera mengeluarkan gas saraf dengan harapan Jayun akan pingsan tak sadarkan diri. Namun saat gas tersebut menghilang, Jayun sudah tidak ada di sana. Ia telah masuk ke sebuah ventilasi udara dan menghampiri Dokter Baek. Lalu Jayun pun menembak Dokter Baek.
Jaehyun bertanya di mana semua formula yang ia ciptakan. Sementara itu, noblemen yang akan menuju dokter baik, mereka justru dihujani peluru Mr. Choi yang telah sampai di sana. Sayangnya, noblemen dan kawan-kawan tak akan mati kalau tak ditembak tepat mengenai kepalanya. Noblemen pun menyuruh agar anak buahnya untuk menghabisi mereka. Kedua pria telah berhasil dikalahkan oleh anak buah Mr. Choi. Tinggallah si Ladies. Dengan mudahnya, Ladies mengalahkan anak buah Mr. Choi. Sementara itu, noblemen telah berhasil menemukan Jaehyun. Tak banyak bacot, mereka pun langsung berkelahi. Terlihat Jaehyun jauh lebih unggul dari noblemen. Dengan mudahnya ia menghajar noblemen. Saat dia akan membunuh noblemen, tiba-tiba saja sebuah peluru telah mendarat di bahunya. Mr. Choi telah menembaknya. Dokter Baek berharap mendapatkan pertolongan, tapi Mr. Choi justru menembak mati Dokter Baek. Namun Mr. Choi berakhir di tangan Jaehyun. Si Ladies yang mencoba menyerangnya dapat dengan mudah dikalahkan, lalu ia pun membunuh noblemen. Sebelum pergi, Jaehyun mengambil semua serum yang tersisa. Tak cukup di situ, Jaehyun membakar habis tempat tersebut. Setelah itu, Jaehyun menjenguk ibunya di rumah sakit. Di sana, Pak Go menceritakan masa kecilnya dulu. Pak Go bermaksud membuang Jaehyun setelah melihatnya membunuh seekor banteng dan seekor sapi. Saat itu, Pak Go sangatlah takut. Namun istrinya meyakinkannya, jika Jaehyun dibesarkan dengan cinta, maka semua akan baik-baik saja. Jaehyun sendiri akan pergi jauh. Sebelum pergi, dirinya memberikan beberapa serum yang ia miliki. Sebagai kata perpisahan, Pak Go menyuruh agar Jaehyun berhati-hati. Setelah itu, Jaehyun berpamitan kepada sahabatnya. Di hari film, Jaehyun mendatangi kembaran Dokter Baek. Di sana, ia meminta untuk membuatkan serum permanen. Sementara itu, di sampingnya ada seorang wanita yang juga merupakan hasil eksperimennya siap menyerangnya. Untung saja kembaran Dokter Baek melarangnya. Terlihat wanita tersebut tidaklah senang dengan kedatangan Jaehyun, dan seperti biasa dengan senyuman mengerikannya, Jaehyun merasa tenang dan pergi dari sana, dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.